skala prioritas apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang tidak ada ibadah di luar Ramadan adalah jawabannya sholat tarawih. Masya Allah, Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat lengkap tadi penjelasan dari Ustadz Dahlan mengenai tentang salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah Ustadz, tapi menurut sebagian orang, kalau misalnya salat tarawih 20 rakaat itu kelamaan Ustadz. Nah bagaimana cara mensiasati agar jamaah mungkin tidak begitu lama menjalankan ibadah salat tarawih? Apakah untuk masjidnya ataukah untuk imamnya Ustadz? Baik. Saya sering menemukan demikian. Statement itu sering terjadi. Kenapa tidak 23? Ustadz terlalu lama. Ada dua hal jawaban saya. Yang pertama adalah segala sesuatu itu harus berangkat dari husnul niyah. Kebaikan hati kita untuk berniat karena Allah. Karena ketika kita berangkat dari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Allah akan berikan kemudahan kita untuk beribadah. Kemudian kita lihat ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ciri-ciri orang itu akan bahagia di akhirat adalah ketika urusan akhirat dia akan memandang ke atas. Jadi kalau ibadahnya 11, ternyata ada yang lain lebih tinggi, lihatlah ke atas. Dan kebalikannya, ciri-ciri orang itu akan sengsara di akhirat adalah kalau perkara akhirat melihatnya ke bawah, perkara dunia melihatnya ke atas. Orang yang beriman itu tidak. Seharusnya kalau untuk ibadah karena Allah melihatnya ke atas, dunianya melihatnya ke bawah. Apa jawaban kita terkait dengan terlalu lama? Dalam beribadah itu butuh siasat. Dalam beribadah itu butuh strategi. Yang saya alami rata-rata kita, yang 11 rakaat dengan 23, ternyata durasi waktunya tidak terlalu jauh berbeda. Kurang lebih jam 29.00, 21.00. Nah, apa yang membuat waktunya tidak terlalu jauh dengan jumlah rakaat yang banyak dengan jumlah yang sedikit? Karena di antara 2 rakaat ke berikutnya diselingi dengan selawat yang panjang. Akhirnya tahu juga waktunya sama. Hanya saja jamaah itu tertipu dengan jumlah rakaat. Padahal dia tidak merasa waktunya kurang lebih jam 9 malam baru selesai. Oleh sebab itu saya ingin memberikan kita solusi kepada jamaah yang alasannya terlalu lama. Jangan menggunakan sholawat yang panjang di antara jeda 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya. Bukan berarti kita tidak suka dengan sholawat. Karena sholawat itu adalah perintah Allah. Tetapi bukankah sholawat itu boleh dibaca kapanpun juga? Di luar Ramadan, sedang dalam sholat tarawih atau di luar sholat tarawih. Tetapi ada ibadah yang memiliki skala prioritas. Skala prioritas apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang tidak ada ibadah di luar Ramadan adalah jawabannya sholat tarawih. Maka kalau sholat tarawih itu adalah merupakan satu-satunya ibadah yang ada dalam bulan Ramadan, maka seharusnya sholat tarawih harus diutamakan ketimbang ibadah yang lain. Karena kita juga termotivasi dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, "Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang yang mengerjakan salat di bulan Ramadan, maknanya salat tarawih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena dia tulus kepada Allah, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Sehingga dengan demikian, kerjakanlah salat tarawih itu dengan tidak terlalu panjang, durasi waktunya menggunakan sholawat antara rakaat berikutnya ke rakaat berikutnya. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah ternyata yang 23 jauh lebih dulu selesai. Kurang lebih 45 menit atau 50 menit. Rata-rata yang saya kerjakan dan yang saya lihat di kalangan masyarakat kita, tidak sampai jam 9 malam sudah selesai. Sementara yang 11 rakaat, mereka masih sholat karena terlalu panjang sholawatnya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan merubah pola pemikiran kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati yaitu ibadah sholat tarawih dengan jumlah yang sudah disepakati oleh ulama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, ada lagi nih Ustadz, fenomena di masjid-masjid. Nah, tentang
biasa kan ada statement yang mengatakan bahwasanya 20 rakaat itu dengan surah yang pendek-pendek. Nah, kalau misalnya 8 rakaat tapi 1 juz. Nah, ada juga masjid dia sudah 8 rakaat tapi yang dipakai juz 30, Ustaz. Nah, jadi yang kalau kita bicara keafdalannya itu seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab karya Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Azkar, ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau dapat gelar itu Bahrul Ulum, lautan ilmu. Beliau juga dikenal dengan nama lain adalah juru bicaranya mazhab Syafi'i, karena beliau sangat telaten dalam menjelaskan mazhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau itu diuraikan tentang sholat dan yang lebih afdol, surah apa yang dibaca. Beliau menjelaskan bahwa surah yang paling afdol dibaca bukan panjangnya, tapi menyelesaikan satu surah walaupun itu pendek. Menyelesaikan satu surah walaupun itu pendek, kecuali dia seorang penghafal Quran. Karena kalau penghafal Quran mungkin dia akan menyambung nantinya untuk menyelesaikan hafalannya. Yang dimaksud oleh beliau adalah kalau kita sholat tarawih 23 rakaat, hitungan hari pertama sampai 15 yang dibaca itu adalah Alhaakumut Takasur, kemudian pasangannya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika naik pada rakaat berikutnya kita habis salam, maka setelah Al-Fatihah diambil wala asri innal insana dan seterusnya. Dan urutannya sesuai dengan Alhaakumut Takasur sampai dengan yaitu Al-Lahab. Nah, ini lebih afdol. Jadi sholat yang lebih afdol itu menggunakan surah dengan cara berurutan dan berdekatan. Nah, urutannya Alhaakumut Takasur, kemudian wal asri, wailul likulli humazah, kemudian al-fil, li'ilafi Quraisy, araita sampai tabas. Jumlahnya 10. Lalu pasangannya Qul huwallahu ahad. Kalau hitungannya hari pertama sampai 15. Setelah nanti malam yang ke-16 sampai dengan 29 atau 30 adalah pasangannya itu dibalik. Yang pertamanya rakaatnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, baru dibaca Alhaakumut Takasur. Naik lagi rakaat berikutnya setelah salam inna anzalnahu, kemudian pasangannya wal asri. Nah, kenapa dirubah? Karena letaknya Al-Qadar itu adalah di atas surah Alhaakumut Takasur. Maka ini bacaan sholat yang terafdol di dalam sholat. Pendek tapi menyelesaikan satu surah, ketimbang membaca lebih panjang tapi tidak menyelesaikan satu surah. Jawaban yang kedua adalah, kecuali hal itu ada dalil yang membolehkan. Pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Atau juga memang ada dalil yang lain mengatakan bahwa bacaan Quran yang terbaik itu adalah bacaan Quran yang dibaca ketika sedang sholat. Nah, maknanya kalau itu adalah sholat itu menjadikan lebih afdol dengan bacaan ayat, maka semakin banyak ayat yang dibaca di dalam sholat, maka itu lebih terafdol. Tetapi sekali lagi, dalam beribadah itu, yang paling afdol juga bukan hanya aspek bacanya, tapi adalah aspek sumber rujukannya dari mana. Kalau sudah jelas bahwa yang 2-3 itu adalah dari para ulama kita yang mengerjakan, dan hampir ulama sepakat bahwa yang 2-3 itu adalah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, pendapat yang terpilih, maka sholat 23 rakaat meskipun adalah surahnya pendek itu lebih mulia kita kerjakan ketimbang mengerjakan sesuatu yang belum memperoleh pendapat yang terpilih dengan menggunakan ayat-ayat yang panjang. Demikian penjelasannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sangat jelas Ustadz. Sudah ada 3 pertanyaan tadi yang mungkin pertanyaan umum juga yang terjadi di masyarakat dan menjadi fenomena. Semoga dengan adanya video ini setiap masyarakat ataupun pengurus masjid yang menonton menjadi tercerahkan. Insya Allah ini menjadi rujukan bahwasanya agar masyarakat juga tidak bingung hal-hal seperti ini agar disampaikan ke masyarakat. Baik, demikian dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.